Halo kawan, selamat datang di FunLab, yaitu di channel yang membahas putar programming bersama saya Iswar Ahmad. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas perihal pengiriman email secara otomatis menggunakan framework Laravel. Sebelum masuk ke coding, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui terlebih dahulu, yaitu yang pertama berupa protokol, yang dimana protokol berguna untuk mengatur pengiriman data antar device. Nah, pada pengiriman email sendiri, terdapat beberapa protokol yang berguna untuk mengatur transfer data antar surel atau surat elektronik. Salah satu yang kita bahas yaitu bernama SMTP, atau dengan nama lain Simple Mail Transfer Protocol, yang dimana merupakan suatu protokol yang untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima. Bisa dibilang SMTP ini sebuah protokol yang khusus digunakan untuk mengirimkan email dari lokal server Anda ke server penerima surat elektronik. Nah, bisa juga protokol ini digunakan untuk mengirimkan email yang berada pada server pada hostingan ke server hostingan yang lain. Jadi intinya, protokol ini berfungsi untuk mengatur transfer surat elektronik. Protokol untuk pertukaran surat elektronik atau email sebenarnya nggak hanya SMTP aja, ada juga yang bernama POP3, ada juga yang bernama IMAP. Nah, mungkin kita tidak intens membahas pada protokol tersebut. Cuman kebetulan yang akan kita pakai nanti protokolnya SMTP. Terus sebenarnya ada juga di POP3, cuman lebih intens yang dibahas pada SMTP. Pada SMTP sendiri, port yang digunakan yaitu ada dua. Yang satu port 25, yang dimana port ini digunakan untuk jalur protokol SMTP yang tanpa enkripsi. Nah, yang kedua ada port 426, yang dimana port ini digunakan pertukaran data yang menggunakan fitur pengamanan SSL atau TLS. Nah, nama lain dari port ini juga yaitu SMTPS. Sebenarnya apa perbedaan dasar antara SMTP dengan protokol pertukaran data yang lain? Sebenarnya SMTP ini banyak digunakan karena kemudahannya dan dapat diakses secara real time sehingga tidak membutuhkan resource yang besar. Seperti yang kita ketahui, sebenarnya sudah ada protokol yang dipakai juga di beberapa aplikasi yang lain, yaitu protokol POP3 atau Post Office Protocol 3, yang dimana kelebihan dari POP3 salah satunya itu bisa dibuka tanpa harus terkoneksi di internet, seperti pada aplikasi Outlook, Thunderbird, Windows Mail, Mac Mail, dan sebagainya. Namun juga ada beberapa kelemahan yang lain dari POP3 sehingga protokol yang banyak digunakan yaitu SMTP. Nah, kita lanjut. Selanjutnya kita menggunakan sebuah aplikasi yang berguna sebagai SMTP server, yaitu bernama mailtrap.io. Secara sederhana, mailtrap.io ini berguna atau berfungsi sebagai SMTP server palsu. Mengapa demikian? Karena lewat aplikasi ini pula Anda dapat membuat sebuah testing email untuk menguji sebelum Anda nanti menggunakan langsung pada vendor emails, contohnya seperti Gmail. Nah, sebenarnya ada juga aplikasi yang lain untuk mail tester selain Mailtrap, ada contohnya seperti Testmail, ada Papercut, ada SMTP for Dev, ada Lunatic SMTP, dan lain sebagainya. Anda juga dapat mengecek di internet apa aja aplikasi mail tester yang dapat Anda gunakan untuk uji coba. Nah, pada kesempatan kali ini saya khusus menggunakan aplikasi mailtrap.io untuk aplikasi mail tester ini. Nah, secara garis besar implementasi dari penggunaan fitur kirim email ini yaitu Anda harus mempunyai akun dari mail tester atau mailtrap.io. Yang kedua,
Anda juga harus konfigurasi mail tester ke file .env pada Laravel. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di coding. Untuk yang ketiga, Anda buat kelas mail pada Laravel. Selanjutnya Anda buat route.controller, dan yang terakhir Anda atur template isi email. Nanti kita akan bahas lebih intens di coding. Nah, kali ini saya menggunakan text editor Visual Studio Code. Anda juga dapat menggunakan text editor yang lain selain Visual Studio Code, bisa menggunakan Sublime atau Atom atau Notepad++ dan lain-lain. Jadi tidak harus terpaku sama dengan yang saya gunakan. Oke, kita coba langsung masuk ke mailtrap.io. Kita buat dulu pada mail tester ini. Oke, ini tampilan utama pada mailtrap.io. Pertama-tama Anda harus melakukan sign up dulu untuk mempunyai akun, tapi juga Anda bisa melakukan login dengan akun Google Anda. Kebetulan saya sudah mempunyai akunnya. Anda juga bisa melakukan pendaftaran dulu apabila belum mempunyai akun mailtrap.io. Nah, selanjutnya Anda login di sini. Nah, oke, ini tampilan setelah Anda melakukan login tadi. Untuk selanjutnya Anda masuk ke Dynamo Inbox. Nah, sampai sini jangan diapa-apain dulu semuanya. Kita langsung masuk ke text editor. Nah, oke, di sini saya mempunyai sebuah file Laravel. Saya harap Anda sudah mempunyai sebuah file Laravel. Jadi sini saya tidak menjelaskan cara manual, bagaimana cara mendownload Laravel dan lain-lain. Saya anggap Anda sudah memahami cara penggunaan Laravel. Jadi di sini saya sudah mempunyai sebuah file Laravel. Terserah Anda mau download melalui Composer dan lain-lain. Pastikan Anda menaruh di folder htdocs. Mengapa demikian? Karena nanti Anda dapat menjalankan file Laravel melalui public atau melalui perintah PHP Artisan. Pertama-tama kita masuk ke file konfigurasi pada Laravel, yaitu di file.env. Nah, oke, di sini Anda perhatikan pada baris mail. Oke, Anda perhatikan di sini secara default Laravel telah menyediakan konfigurasi pengiriman email secara otomatis. Jadi enaknya Anda tidak perlu melakukan konfigurasi terlalu beribet karena Laravel telah menyediakan untuk Anda. Jadi sedikit berbeda apabila Anda menggunakan PHP native, menggunakan library PHP Mailer ataupun library yang lain yang digunakan untuk pengiriman email. Oke, jadi di sini untuk mail driver atau protokolnya tidak usah diubah, tetap SMTP. Untuk mail hostnya Anda tetap menggunakan smtp.mailtrap.io. Untuk portnya menggunakan 2525. Nah, yang perlu Anda perhatikan di sini yaitu mail username dan password. Oke, kita coba kembali ke halaman mailtrap.io. Oke, di sini coba Anda perhatikan di bagian kredensial. Anda perhatikan di sini hostnya Tera smtp.mailtrap.io. Portnya Anda dapat menggunakan port 25 atau 465 atau 587 atau 2525. Ini Anda lakukan salah satu, Anda bisa. Kita coba cek kembali di file.env pada text editor kita tadi. Ini mulai dari port sampai driver nggak usah diubah karena sudah settingan default, sudah disediakan oleh Laravel. Kita coba langsung masuk ke yang username sama password. Nah, perhatikan di sini username dan password. Kita akan coba masukkan dulu username. Ini kalian tinggal klik kanan, lalu copy. Setelah itu Anda pindahkan di file.env. Username. Oke. Kita coba hapus dulu. Nah, username sudah masuk. Kita coba langsung ke password. Oke. Kita copy, terus kita paste di sini. Nah, sudah selesai. Untuk mail encryption biarkan null, tetap saja nggak apa-apa. Nah, kita coba
kembali lagi ke mailtrap.io. Nah, di sini maksudnya file-file yang ada di mailtrap.io sudah otomatis dimasukkan pada Laravel. Apabila Anda ingin melihat dokumentasi dari penggunaan Mailtrap, Anda juga dapat ke integration. Anda pilih ke framework yang Anda gunakan. Kebetulan saya menggunakan Laravel, saya klik saja di sini. Nah, di sini terlihat semua bagaimana cara Anda menggunakan mailtrap.io ini dan konfigurasinya apa aja. Ini aja yang harus Anda ubah. Jadi driver, host, dan port tetap sama seperti settingan default. Oke, dengan demikian konfigurasi telah selesai. Nah, untuk selanjutnya kita membuat kelas mail yang dimana kelas mail tersebut akan menggunakan library mail pada Laravel yang otomatis telah disediakan oleh Laravel. Nah, kita membuatnya dengan perintah php artisan make mail. Setelah itu kita masukkan nama kelasnya. Saya menggunakan nama kirim email. Oke, setelah itu kita generate dan tekan enter. Nah, di sini kelas mail telah terbuat. Anda dapat mengeksekusi menggunakan perintah artisan, menggunakan terminal yang ada di text editor juga boleh, menggunakan command prompt Anda juga bisa, terserah Anda enaknya bagaimana. Setelah mail terbuat, akan diletakkan pada direktori app. Setelah itu Anda cek di folder mail. Nah, dengan demikian kirim email telah terbuat. Anda buka saja. Nah, di sini kelas kirim email telah terbuat. Jadi ini merupakan turunan dari kelas mail label. Kita buat root dulu pada direktori root, lalu file web. Oke, di sini kita buat root untuk menghubungkan dari penggunaan kirim email sendiri. Oke, di sini saya membuat root bernama test email. Jadi saya membuat sebuah controller baru yang bernama kirim controller. Nah, di sini akan mengeksekusi dari function kirim email. Oke, selanjutnya kita buat sebuah controller baru menggunakan perintah php artisan. Di sini saya ketik php artisan make controller bernama kirim controller. Di sini kontrol telah terbuat, kita langsung masuk ke controller. Kita buka di sini di direktori app, http, lalu di controller kita buka kirim controller. Nah, di sini telah terbuat controller. Selanjutnya kita buat function hasil dari root tadi, yaitu di kirim email. Oke, di sini di controller kita buat sebuah function, kita buat public function kirim email. Nah, setelah itu kita arahkan controller ke view. Oke, setelah saya mengetik URL test email, akan saya arahkan ke kirim email. Oke, akan saya arahkan ke view kirim email. Nah, selanjutnya kita buat dulu view kirim email pada resource views. Nah, di sini saya buat view-nya kirim email.blade.php. Dan saya menggunakan templating pada Laravel, jadi saya harus menambahkan blade.php. Oke. Nah, di sini view telah terbuat. Kita coba buat struktur HTML-nya menggunakan snippet
tanda seru karena Visual Studio Code sudah menyediakan otomatis telah terbuat. Di sini saya ganti judulnya jadi tes email dengan Laravel. Oke, di sini saya coba menggunakan sedikit fitur dari Bootstrap. Saya coba panggil di sini menggunakan link. Saya menggunakan panggilan templating pada Laravel. Oke, di sini asset. Lalu kita panggil pada CSS. Setelah itu kita panggil di app.css. Nah, oke, kita panggil juga file JavaScript-nya di Bootstrap menggunakan tag script. Kita panggil juga sama menggunakan asset. Lalu kita panggil di file JS. Setelah itu app.js. Dengan demikian sudah terpanggil, kita coba eksekusi di sini untuk tes apakah sudah nyambung atau belum file Bootstrap-nya. Kita coba dicek kontainer. Nah, kita coba di sini tes. Oke, kita langsung run dulu menggunakan perintah PHP artisan. Nah, kita cek di web browser URL localhost 8000. Kita masukkan URL tadi, tes email. Nah, oke, dengan demikian telah nyambung Bootstrap-nya. Kita kembali ke view. Nah, kita buat button di sini, yang dimana button akan berfungsi untuk pemicu agar email bisa terkirim. Jadi semacam trigger untuk email tersebut akan dapat terkirim. Nah, di sini kita menggunakan tag anchor. Nah, di sini saya mengarahkan ke proses kirim email. Nah, di sini saya menggunakan perintah sintaks button class. Saya menggunakan warna primary. Nah, perintah kirim. Oke, kita coba percantik dikit menggunakan CSS style dengan anchor. Oh, salah. Oke, kita atur margin atasnya 100 px dan margin kirinya 45%. Oke, kita coba cek dulu di sini. Nah, oke, di sini kita telah membuat sebuah tombol yang digunakan untuk memicu agar email dapat terkirim. Selanjutnya kita membuat route baru untuk memproses email yang akan dikirim. Kita ke route dulu di web.php. Kita buat di sini menggunakan route get proses kirim email. Nah, di sini kita taruh di controller, kirim controller, add proses kirim. Nah, jadi nanti URL ini akan diproses oleh controller kirim controller dan ditaruh di dalam function proses kirim. Nah, setelah itu kita masuk ke kirim controller. Di sini kita buat function baru, public function kirim. Maaf. Kita buat proses
kirim. Nah, oke. Jadi ketika nanti user mengeklik button tadi, ini nanti akan kekirim ya ke mailtrap.io. Jadi kita akan masukkan proses pengiriman di sini di function proses kirim. Sebelum kita masuk ke situ, kita masukkan dulu kelas dari kirim email.php yang kita buat tadi untuk menangani proses pengiriman email. Kita masukkan menggunakan perintah use. Kita panggil di folder app, lalu di folder mail. Setelah itu kita masukkan nama kelas dari nama file kirim email dengan diakhiri dengan titik koma. Jadi .php nya nggak usah dimasukkan. Kita masukkan lagi library mail pada Laravel menggunakan perintah use juga, menggunakan illuminate. Setelah itu kita masukkan support, faceit, dan mail. Nah, di sini kita masukkan dua buah file. Yang pertama kita masukkan dari pemanggilan kelas kirim email yang kita buat tadi, letaknya di folder app, mail, dan kirim email. Namanya kirim email. Setelah itu kita memasukkan library mail yang telah tersedia secara default pada Laravel. Nah, setelah kita masukkan, dapat kita atur di sini menggunakan sintaks mail to. Nah, kita buat aja kita nama pengirimnya ya, testing funlab.com. Nah, ini nama pengirimnya saya sendiri menggunakan perintah send. Nah, kita buat dulu objeknya di sini dari kelas kirim email. Di sini. Wow. Oke, di sini kita mengambil dari kelasnya. Nah, di sini juga kita kembalikan sebuah string y email berhasil dikirim. Oke, di sini telah kita buat ya pada function proses kirim, yang dimana hasil dari root pada web.php. Proses kirim ini telah memuat source code untuk pengiriman email, yang dimana kita buka dulu di perintah mail. Setelah itu titik dua kali itu. Setelah itu di sini saya mula-mula mengeset nama pengirim, yaitu saya sendiri, dengan testing@funlab.com. Lalu kita kirim dengan perintah send yang diikuti dengan nama objek dari kelas kirim email. Nah, dengan demikian ini juga dieksekusi sebagai tanda bahwa email telah berhasil dikirim. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita selesai membuat controller, kita akan berpindah pada kelas mail. Nah, kelas mail bernama kirim email ini telah khusus digunakan untuk mengatur konfigurasi pada email. Jadi nanti di sini bisa di-set tujuannya di mana, dari siapa, terus nanti template-nya seperti apa, nanti bisa diatur di sini. Nah, ini jangan bingung ya dari public function construct. Ini kan kalau di OP, function ini akan otomatis dikerjakan ketika aplikasi dijalankan pertama kali. Nah, kita fokus saja di public function build di sini. Di function ini kita akan fokus untuk mengatur konfigurasi dari email. Nah, di sini kita buat dulu, kita set dari siapa. Di sini form is fun@funlab.com.
Oke, di sini ditandai bahwa ini pesannya dari saya. Jadi penanda di emailnya nanti ini dari saya, isvan@funlab.com. Nah, setelah itu isi dari emailnya apa? Nah, di sini kita bisa mengatur isi dari email yang akan kita kirimkan. Kita bisa meredirect ke view. Kita coba buat view isi email. Oke, jadi isi dari email saya redirect di menu view. Kita juga bisa mengatur atau menambahkan nama dari isi yang dapat kita parsing dari kelas kirim email. Kita tambahkan aja di sini menggunakan function with. Setelah itu kita isikan berupa array asosiatif ya. Di sini kita coba isikan nama berupa isi string Isvan Rahmat Afianto. Setelah itu di indeks jobnya kita coba isi software development. Nah, oke. Jadi data ini nanti akan kita parsing atau kita umpan ke isi email. Nah, karena isi email kita belum punya, kita harus buat dulu di directory resource directory views. Kita buat di sini, kita klik new file. Setelah itu kita ketik isi email .blade.php. Oke. Nah, di sini sudah terbuat sebuah view yang bernama isi underscore email.blade.php. Karena saya menggunakan templating pada Laravel, jadi saya menambahkan .blade.php. Nanti Anda akan mengetahui ketika proses parsing data pada Laravel mengapa menggunakan blade.php. Oke, di sini kita langsung masuk saja. Di sini kita tulis isinya halo, saya nama saya panggil dari tadi ya, saya terima dari kelas kirim email tadi. Setelah itu saya masukkan lagi saya sebagai oke. Sini kasih keterangan pengiriman berhasil. Nah, oke. Di sini saya mengisi email saya nanti akan berisi halo, saya Isvan Rahmat Afianto dan saya sebagai software development, yang dimana ini saya terima dari kirim email. Karena di sini sudah diparsing ya di array nama dan job. Selanjutnya saya tempel aja di sini menggunakan sistem parsing data pada Laravel. Nah, dengan demikian sudah selesai. Kita coba run atau kita coba eksekusi pada web browser. Kita refresh dulu. Di sini kita coba kirim. Oke, di sini telah ada tulisan Y email berhasil dikirim. Selanjutnya kita cek di mailtrap.io. Nah, kita cek di sini. Nah, di sini tertera ya. Ini dikirim dari isvan@funlab.com dan diterima oleh testingfunlab.com, yang dimana telah kita set tadi di controller. Nah, di sini digunakan untuk
setting yang menerima siapa. Jadi di sini yang menerima testing at FunLab dan dikirim email, jadi di testing pengirimnya dari siapa. Selanjutnya di view berisi isi dari email itu apa. Nah, di sini saya mengisinya di view, yaitu di isi.email.blade.php. Oke, jadi mudah kan penggunaan kirim email pada Laravel, karena secara default telah disediakan oleh Laravel. Bisa dibilang framework ini super magic, karena telah banyak tugas apabila Anda kerjakan pada PHP natif akan memakan waktu. Namun dengan framework ini telah disediakan, Anda tinggal hanya menggunakan perintah yang telah disediakan pada Laravel, Anda dapat menggunakan. Nah, perlu diketahui juga di sini Anda perlu melihat di menu credential. Perhatikan pada username dan password. Setiap akun akan mempunyai username dan password sendiri-sendiri. Jadi pastikan username dan password Anda dapat memasukkannya dengan benar pada file env di Laravel. Dengan demikian, Maltrap dapat digunakan untuk pengecekan source code Anda sebelum nanti Anda upload di hosting. Mungkin dengan aplikasi ini Anda dapat terbantu untuk mengecek atau meng-cross-check kembali apakah source code yang Anda buat telah benar atau tidak. Oke, mungkin ada sedikit konfigurasi apabila Anda nanti menggunakan Gmail. Nanti insya Allah akan bisa saya bahas di sesi yang selanjutnya bagaimana cara mengimplementasikan Laravel pada vendor pengiriman email di Google, yaitu Gmail. Nah, salah satu manfaat fitur ini juga Anda dapat gunakan sebagai form konfirmasi email pada pendaftaran, form register, atau form login, atau bisa juga dapat Anda gunakan untuk fitur-fitur yang lain sesuai dengan kebutuhan Anda yang membutuhkan sebuah email. Sebenarnya Laravel juga telah menyediakan sebuah register dan login secara otomatis, dan bahkan ada fitur reset password. Cuman yang kita bahas pada sesi kali ini khusus pada penggunaan email secara manual dari kita yang mengatur klasmennya sendiri, kontrolnya sendiri, dan semuanya kita atur secara manual dari kita sendiri. Nah, oke, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih telah mengikuti sesi ini. Share video ini apabila dirasa bermanfaat. Anda juga dapat meninggalkan komentar apabila ada yang ingin ditanyakan ataupun ada yang ingin didiskusikan. Anda juga dapat melakukan tanya pada link saya yang telah saya cantumkan di deskripsi. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih dan happy coding.